PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengaku tidak ikut campur terkait keterlibatan sejumlah parpol di kasus dugaan korupsi BTS Baktikominfo. Menurut Mahfud, sebaiknya menyerahkan penanganan kasus tersebut ke ranah hukum. Suatu persatu kasus korupsi Base Transceiver Satelit atau BTS 4G Kominfo mulai terkuak setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Atas kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga 8,3 triliun rupiah yang diselidiki sejak tahun 2022 lalu. Terkait hal tersebut, muncul dugaan sejumlah partai politik terlibat dalam kasus BTS 4G Kominfo. Pelaksana tugas Menteri Kominfo Mahfud MD mengungkapkan dirinya tak ikut campur dalam keterlibatan sejumlah parpol tersebut atas kasus yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud menilai hal tersebut hanya gosip politik. Justru ia tak ingin terlibat lantaran akan memperumit politik serta menyerahkan hal tersebut kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Diketahui masalah terjadi saat proyek BTS 4G senilai lebih dari 28 triliun rupiah cair sebesar lebih dari 10 triliun rupiah di tahun 2020 hingga 2021. Atas dasar tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka yang terlibat atas kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Baktikominfo yang merugikan negara hingga 8,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus dugaan korupsi yang terjadi belakangan ini menyentak ruang publik bertubi-tubi, termasuk kasus dugaan mega korupsi proyek infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya di Baktikominfo tahun 2020 hingga 2022 yang merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Apakah ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal? Kita akan mengulasnya bersama Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum Internal, Christoforus Taufik. Selamat sore, Pak Kris. Selamat sore. Ya, Pak Kris, ini kita udah lihat nih ya, bertubi-tubi ini banyak kasus atau peristiwa terjadi di kementerian. Nah, bagaimana Anda melihat kasus korupsi di Kementerian Kominfo yang saat ini? Gini, pertama saya melihatnya kalau proses di Kominfo-nya sendiri kan sekarang lagi proses hukumnya lagi berjalan ya. Cuman saya melihatnya begini, kelihatannya belakangan muncul korupsi di tempat-tempat yang tadinya kita anggap baik-baik saja, gitu. Jadi saya lihat kayak di Kominfo, terus kemarin saya baca di Aneka Tambang, saya baca berita juga ya. Itu saya lihat kelihatannya ini modusnya sama karena pola-pola korupsi kan berulang. Tetapi sekarang kelihatannya ini mulai bermetamorfosis ke tempat-tempat yang tidak kita duga sebelumnya. Polanya kalau saya lihat memang agak lucu gitu karena ini sebenarnya sudah berulang. Yang saya lihat kan kalau kita perhatikan kasus Kominfo ini secara garis besar kan ini sumber masalahnya kan markup. Kalau saya lihat markup. Nah, markup tapi yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, itu kita boleh menduga ke arah situ gitu. Kenapa? Karena begini. Kan kalau tender-tender itu pemerintah sudah menerapkan e-katalog. E-katalog itu saya pikir sudah sangat menutup peluang untuk hal-hal seperti ini. Tetapi yang jadi masalah adalah e-katalog mungkin tidak bisa menjangkau proyek-proyek yang customize, yang harga peralatannya secara utuh itu tidak tersedia di pasar secara gamblang. Jadi contoh kayak BTS Kominfo, mau cari harga pasarnya kan ya proyeknya kan baru ini. Jadi saya pikir ini memang tidak bisa mengacu ke e-katalog itu, sehingga yang terjadi adalah kan lewat mekanisme tender.
Mekanisme tender setahu saya kan harus ada pembanding sampai 2 atau 3 gitu kan, mekanisme tender. Tapi yang jadi problem kan begini pertanyaannya, bagaimana kalau ini dari awal sudah dirancang, jadi memang sudah diniati dari awal gitu. Nah kalau Ada dugaannya kan begitu. ya, nah kalau itu yang terjadi, memang menurut saya sistem seperti apapun canggihnya nggak bisa mencegah, karena kan sudah dirancang. Kan orang yang merancang kan tahu persis sistemnya seperti apa. Jadi kalau sudah berupa permufakatan atau konspirasi untuk bersama-sama melakukan suatu tindak kejahatan, itu memang nggak bisa dicegah dengan SOP, dengan standar yang sudah berjalan, nggak bisa. Nah, satu-satunya cara memang menurut saya harus pengawasan internal itu yang berfungsi. Makanya saya di beberapa kesempatan saya bilang mungkin sudah waktunya kembali pengawasan internal lewat Irjen, lewat audit internal, itu mulai diintensifkan lagi gitu. Malah bayangan saya gini, kenapa, tapi kelihatannya sekarang sudah mulai. Maksud saya begini, mungkin kalau ada kasus-kasus seperti ini, yang terkena menjadi tersangka itu bisa saja dilebarkan ke arah sana, supaya bisa menimbulkan efek jera, sehingga Dilebarkan ke arah sana tuh ke bagaimana? arah orang-orang yang mempunyai fungsi-fungsi untuk pengawasan dan kontrol internal yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Atau bahkan diduga terlibat begitu. Ya kalau itu lebih parah lagi ya, karena kan tujuannya dia ngawasi. Nah, pengawasan internal itu menurut saya seharusnya bisa mencegah ini menjadi kasus. Kenapa? Karena begini, orang kalau proyek secara garis besar di mana saja kan pasti ada penentuan harga awal. Di setiap tahapan itu sebenarnya kan bisa dilakukan audit yang benar-benar audit ya. Kalau soal audit dari eksternal memang bisa ada hambatan, kalau nggak boleh audit gimana kan gitu, pemiliknya kan yang di dalam, ownernya. Nah, tetapi kalau audit yang internal sendiri ini kan seharusnya bisa berjalan. Bagaimana dia mengaudit apakah benar harga ini. Sebenarnya kalau volumenya sudah disepakati, untuk mengaudit unit price itu menurut saya mestinya kan tidak susah. Walaupun ini barangnya customized, tapi unit price-nya kan mudah sebenarnya. Contoh kabel, contoh besi, itu kan bisa dicari unit price asal volumenya sudah disepakati. Nah, Berarti patut diduga juga ada kebocoran di masalah pengawasan internal dong ya. Karena kelihatan hal yang semudah ini saja tidak terawasi begitu. Menurut saya patut diduga, iya jawaban. Saya lebih suka pakai kata diduga soalnya kan masih berjalan ini. Gitu. Kita kan nggak bisa menjudge ya. Tetapi dugaan saya iya kelihatannya begitu. Karena begini, soal harga bisa diaudit. Terus tahapan untuk serah terima, itu kan ada berita acara serah terima. Berita acara serah terima itu apapun bentuknya, yang namanya serah terima itu kan bisa diaudit. Kalau orang vendor mengatakan saya menyerahkan ABCDE, kan bisa dilihat itu ABCD-nya mana. Ada barangnya real. Ada barangnya. Gitu, ya. Tetapi yang jadi masalah gini, kalau yang nge-approve anggaran, terus yang menerima serah terima, saya nggak tahu mekanisme detailnya, tetapi kalau yang menyetujui suatu anggaran dan yang memberi approval terhadap serah terima dan sebagainya itu di bawah satu unit payung atau satu sama, payung, ya menurut saya ya itu rawan, karena yang nge-approve sama yang ngontrol kan jadi satu. Jadi apakah harus ada seperti lembaga internal sendiri, atau bukan lembaga internal, lembaga independen yang di bawah mungkin presiden atau mungkin khusus begitu, ad hoc sebagai auditor gitu, perlu nggak? Kalau itu kan sudah ada kan, kita sudah Sebenarnya punya kan ada BPKP, BPK, ya. sudah ada BPK di tingkat pusat. Tapi kan BPK itu kalau memang mereka harus pas akhirnya nanti mereka memeriksa. Ya, betul. Tapi kalau untuk ininya bagaimana dalam proses menjalankannya, artinya barang bisa keluar kalau memang, atau uang keluar kalau memang barangnya sesuai gitu kan, itu yang perlu. Ya, maksud saya sebenarnya kan nggak perlu dibentuk unit khusus, di dalam setiap kementerian kan ada fungsi-fungsi itu kan sudah ada. Tinggal sekarang pertanyaannya di mana fungsi-fungsi itu kok bisa bablas kan gitu. Makanya kalau saya ikuti yang dilakukan oleh Pak Mahfud di Kominfo, kan ada bagian-bagian yang diganti kan. Diganti itu menurut saya itu kan indikasinya bisa tidak menjalankan fungsinya atau terlibat. Kalau baik-baik saja dan bagus-bagus semuanya, saya pikir juga nggak akan diganti. Dari situ kan kita bisa lihat, oh berarti kelihatannya memang ada kontrol internal gitu. Dan ini yang memang menurut saya sudah harus diintensifkan lagi. Dulu kita kenal istilah waskat, itu pengawasan melekat itu, ya itulah harus dijalankan lagi kontrol internal. Kalau enggak ya akan berulang
akan berulang terus kasus-kasus seperti ini, karena ini kasusnya muncul di tempat-tempat yang tadinya baik-baik saja menurut kita sebagai masyarakat. Tempatnya baik-baik saja, tetapi kemudian ada peluang di situ. Karena yang kayak gini-gini ini nggak bisa dijaga. Mau dibikin sistemnya kayak apa? Kalau dari awal sudah diniati untuk didesain seperti itu kan nggak bisa. Perlu ada treatment khusus nggak? Karena ini diangkat sumpah janji pun juga dilanggar. Kalau terus kemudian kan, kalau udah digelar bikin terbuka dengan e-katalog tapi juga gagal. Perlu ada treatment apa lagi gitu? Nggak, kalau e-katalog ini menurut saya e-katalog tidak gagal. Nggak, maksudnya ya artinya dalam proses kemudian tadi itu pembelian barang yang kemudian nggak sesuai dengan speknya itu kan semua itu kan. Ya kalau itu kan memang audit di internal ya. Tapi kalau maksud saya gini, e-katalog itu tidak gagal, tetapi e-katalog tidak akan bisa menyelesaikan untuk proyek-proyek yang customize. Mau customize gimana, kan harga pasarnya nggak ada gitu. Kecuali kita beli barang yang tersedia di pasar bisa dimasukkan e-katalog. Jadi e-katalog membantu. Tetapi untuk proyek-proyek yang sifatnya customize memang nggak bisa. Nah, satu-satunya cara adalah harus dipastikan seluruh proses dari awal sampai akhir itu bisa ada pihak lain yang bisa mengawasi atau mengaudit gitu. Eksternal auditor begitu. Eksternal gini, mau eksternal atau internal sebenarnya sama aja. Yang penting kan fungsinya. Jadi mau dia auditor internal, kalau dia menjalankan fungsi dengan benar ya sudah cukup sebenarnya. Eksternal dan internal itu kan cuma membedakan apakah ini dia bekerja di dalam, apakah bekerja di luar. Nah ini kan cari orang yang kredibilitasnya bisa diakui begitu kan? Kalau menurut saya gini, kredibilitas itu bisa dibangun dengan otoritas dan proteksi gitu. Jadi orang-orang yang memang bertugas untuk melakukan audit harus memang satu orang yang kredibel, dua dia accountable. Ketiga, memang dia harus ada backup. Jadi kalau dia melakukan audit internal, maka itu dia menjalankan fungsinya sebagai auditor, gitu, yang harus independen. Saya pikir gitu. Dan saya pikir pastinya masih banyak lah orang-orang seperti itu. Makanya Pak Mahfud di Kominfo berani mengganti kan. Dugaan saya dia berani mengganti pasti karena dia yakin yang ini bisa gitu. Menurut saya ini cuma masalah menempatkan the right man on the right place aja sebenarnya. Kalau sumber dayanya saya yakin bertaburan orang-orang seperti itu yang berkredibilitas di Indonesia. Gitu. Mungkin sebagai penutup gitu, Pak, boleh kasih mungkin apa sih gagasan yang diberikan oleh Pak CT juga sebagai auditor internal di Perindo juga begitu ya, hukum juga. Apa sih yang bisa diberikan sumbangsi untuk Indonesia atau Kementerian Kominfo khususnya atau pemerintahan administrasi sekarang ini untuk lebih baik lagi begitu? Kalau menurut saya secara nomenklatur setiap kementerian sudah punya. Jadi kalau gagasannya sebenarnya adalah marilah diaktifkan kembali fungsi-fungsi pengawasan internal itu. Tinggal sekarang bayangan saya, orang-orang yang mau menjalankan fungsi itu ditanya apa kesulitan kamu? Apakah ada kendala karena relasi kekuasaan atau ada kendala ekonomi ataukah ada kendala apa? Tanpa tahu kendalanya mereka dan kita tidak membantu mereka menyelesaikan, menghilangkan kendala itu, ya ini berputar terus. Jadi usul saya adalah kenapa fungsi-fungsi itu tidak diberdayakan dengan cara apa yang menjadi kendala mereka, ya itu harus diatasi, harus dihilangkan atau minimal diminimize sehingga mereka bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dan dilaksanakannya melekat begitu, serta merata bukan hanya di kementerian sekarang saat ini bermasalah, tapi juga di kementerian-kementerian lain yang tadi dikatakan kok dulunya kayaknya baik-baik saja, ternyata problemnya besar. Gini, kalau saya percaya sesuatu kalau dilakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi habit. Gitu. Jadi ini harus berani dimulai dan harus terus-menerus. Jangan karena ada ini terus diganti nanti hilang lagi. Ini harus terus-menerus gitu. Memerangi seperti ini memang perlu napas panjang gitu. Tapi yang penting jangan putus asa, itu aja. Baik, perlu napas panjang dan jangan putus asa ya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih sama-sama. Untuk masukannya. Terima kasih.